How Losing Soul Leads to Ethical Corruption in Business by Ronald Duska and Julie Annes Ricketts. Review jurnal oleh Zika Davana Prabaswara, Ferdi Rizky Firmansyah, Jonathan Lovilioe, Joshua Eka Saputra, Marcen Linus Dimas Yuga Tatako, Muhammad Bangga Arif Kusuma, Randi Maulana, Rizi Bagus Berliansyah, dan William Gilbert Sowolino dari dosen pengampu Sar Agung Sulistyo. Latar belakang masalah. Jika kita mengidentifikasi penyebab formal dan final seperti yang dilakukan Aristoteles, kita dapat berargumen bahwa bisnis seperti halnya manusia adalah perusahaan hidup yang didorong oleh proyek dan tujuan proyeknya. Ketika kehilangan tujuan aslinya atau mengubah tujuannya, keberadaannya pun berubah. Bisnis itu karena tujuan asli animasi dan institusi, tidaknya sehubungan dengan tujuan aslinya. Korupsi yang kita lihat dalam bisnis saat ini adalah akibat dari hilangnya tujuan atau jiwa. Literatur review, kata kunci, business ethic, business school, shareholder wealth accumulation, Protestant ethic. Di sini John Bogle menyatakan dalam bukunya The Battle for the Soul of Capitalism bahwa dia akan menjelaskan bagaimana sistem keuangan merusak cita-cita sosial, merusak kepercayaan di pasar, merampok triliunan investor, dan apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Bogle berpendapat bahwa sistem keuangan korup dan ada dua kontributor korupsi ini. Yang pertama adalah kompensasi eksekutif yang berlebihan, dan yang kedua adalah permulaan panduan pendapatan triwulan. Jurnalis tertarik dengan judul Bogle yang berbicara tentang jiwa kapitalisme. Jurnalis juga ingin mengeksploitasi kata-kata Bogle jika bukan pikirannya dan berbicara tentang korupsi sebagai kehilangan jiwa. Namun kita perlu mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan jiwa. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasikan bentuk atau penyebab formal, dan tujuan atau penyebab akhir tidak hanya diwujudkan dalam organisasi sosial yang tidak berbentuk, tetapi juga dimanifestasikan dalam individu manusia. Maksud atau tujuan seseorang dalam arti tertentu adalah jiwanya, karena tujuan itu menentukan siapa orang itu. Misi seseorang atau kumpulan tujuannya adalah hasil dari komitmen orang tersebut terhadap proyek dan ide tertentu. Misi yang dipilih seseorang mendefinisikan identitas seseorang dengan cara yang lebih bermakna daripada deskripsi karakteristik fisik agregat seseorang. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah Schweppes Quest, tetapi tidak disetujui oleh Olofsson, lalu diganti dengan cara melalui opsi ide yang kami disebut prinsip kapitalisme. Prinsip itu menyatakan bahwa tanggung jawab utama dan satu-satunya bisnis adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Itu dipopulerkan oleh Milton Friedman, tetapi berasal dari Adam Smith. Objek penelitian. Bagaimana kehilangan jiwa menyebabkan korupsi etis adalah objek penelitian yang dibahas dalam jurnal ini. Jika kita mengidentifikasi penyebab formal dan final seperti yang dilakukan Aristoteles, kita dapat berargumen bahwa bisnis seperti halnya manusia adalah perusahaan hidup yang didorong oleh proyek dan hal yang ingin diraih, yaitu tujuannya. Selanjutnya, ketika kehilangan tujuan atau mengubah tujuannya, keberadaannya pun berubah. Maksud atau tujuan seseorang dalam arti tertentu adalah jiwanya, karena tujuan itu menentukan siapa orang itu. Ketika sebuah bisnis menyimpang dari tujuan awalnya, hal itu dapat dikatakan sebagai korupsi. Korupsi yang kita alami dalam bisnis saat ini adalah akibat dari hilangnya tujuan atau jiwa. Pembahasan. Kemampuan untuk membuat janji merupakan hal mendasar bagi keberadaan kita sebagai makhluk relasional. Ketika Anda menjadi teman, misalnya, Anda secara implisit berjanji untuk berada di sana untuk yang lain. Ketika Anda menjadi orang tua, Anda secara implisit berkomitmen untuk membantu membesarkan anak Anda. Ketika Anda menjadi penasihat keuangan atau lainnya, dan berkomitmen untuk memeriksa dan memberi nasihat sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan terbaik pihak lain. Bahkan jika itu bukan untuk kepentingan Anda, renungkan sejenak tentang apa yang diperlukan untuk menepati janji. Untuk membuat janji, Anda harus dapat melihat ke masa depan dan mengingat masa lalu. Mengantisipasi bahwa suatu saat nanti Anda akan diminta untuk melakukan dengan cara tertentu.
apakah Anda mau atau tidak, karena Anda berjanji untuk melakukannya. Pertimbangan apa yang terjadi ketika Anda bertemu orang asing dan apa yang Anda tanyakan untuk mengetahui lebih banyak tentang Anda, tentang dia. Tetapi menjadi pembuat janji tidak cukup untuk menjadi etis. Orang bisa membuat janji palsu, janji dendam, atau janji untuk melakukan aktivitas yang tidak etis. Korupsi terjadi karena tujuannya seperti tidak layak bagi manusia. Menurut Aristoteles, jika Anda mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan sendiri, berarti Anda mempunyai niat hanya untuk hidup dan bukan untuk hidup dengan baik. Smith menyatakan dengan sangat jelas, orang harus bekerja untuk untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Dibiarkan sepenuhnya bebas untuk mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, dan untuk membawa industri dan kapitalnya ke dalam persaingan dengan orang lain atau ordo manusia manapun. Seperti yang kita lihat, kita diizinkan dan bahkan didorong untuk mengejar kepentingan kita sendiri selama kita tidak melanggar hukum keadilan. Hasil penelitian. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa individu yang berbisnis menganggap bahwa bisnis itu merupakan suatu sarana untuk mendapat kekayaan. Mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan sendiri merupakan bentuk kehidupan yang tidak dapat dihindarkan. Dan hal tersebut tidak akan pernah bisa puas karena tidak ada cukup kekayaan untuk dipuaskan. Sampai-sampai pencarian kekayaan menjadi penyebab hilangnya jiwa, yang dimana tujuan dari visi dan misi dari bisnis. Hasil penelitian. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa individu yang berbisnis menganggap bahwa bisnis itu merupakan suatu sarana untuk mendapat kekayaan. Mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan sendiri merupakan bentuk kehidupan yang tidak dapat dihindari. Dan hal tersebut tidak akan pernah bisa puas karena tidak ada cukup kekayaan untuk dipuaskan. Sampai-sampai pencarian kekayaan menjadi penyebab hilangnya jiwa, yang dimana tujuan atau visi dan misi dari bisnis yang dijalankan menjadi tak terlaksanakan. Namun, dalam studi ini, Adam Smith juga berpendapat bahwa ia tidak percaya akan manusia yang mementingkan diri sendiri, namun manusia juga mementingkan kepentingan bersama. Ia juga menegaskan bahwa semua kegiatan bisnis ini menunjukkan untuk menghasilkan barang untuk konsumen. Jadi, mengutamakan kepentingan pribadi pasti harus mengorbankan yang namanya keadilan. Kesimpulan, janji dan hubungan akan membantu mendefinisikan siapa kita, jadi pertimbangkanlah apa yang akan terjadi ketika kamu bertemu orang asing dan apa yang harus kamu tanyakan untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Bagaimana cara mengenal orang tersebut? Yaitu dengan mencatat dan mendeskripsikan atribut fisiknya saat dia sedang memberikan informasi yang berarti atau atribut tersebut transparan. Sebaliknya, jika kamu ingin mengenal seseorang, kamu bisa bertanya tentang apa yang dia lakukan, hubungan macam apa yang dia jalani, dan apa aspirasi atau tujuannya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan memberitahu kamu siapa dia sebenarnya. Orang-orang ditentukan oleh aktivitas dan hubungan mereka, karena itu merupakan hasil dari proyek dan komitmen mereka. Singkatnya, itu adalah janji mereka. Oke, sekian presentasi dari hasil review jurnal dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Arigatou gozaimasu.